Non-Versation, karya Valerie Patkar. Dedikasi. Untuk kamu yang terlalu sibuk berteman dengan orang lain, hingga lupa berteman dengan dirimu sendiri. Untuk kamu yang selalu menerima, tapi tidak pernah diterima. Untuk kamu yang kehilangan, tanpa sempat mengenang. Untuk kamu yang mencari, tapi sungkan menemukan. Dan untuk kamu, yang hanya dianggap sekadar oleh dia, yang kamu jadikan segalanya. Jangan lupa bahagia hari ini. Dunia Loversation. Non-Versation. Gamaliel Audirga Danuandra. Teala Radista Quincy. Game Over. Glendy Adi Junior. Jeara Nindya Syah. Logika Asa. Dion Bramansa Limiardi. Mili Sasmira. Langit Alaska. Detrian Badrika. Alaska Favela Limiardi. Ardan Bramansa. Ardan Bramansa Limiardi. Rumi Averaya. Non-Versation. Noun, when nothing becomes everything. Nomina, sekadar yang menjadi segalanya. Bab 1. Introdukti. Menginjak umur 20, mereka mengingatkanmu untuk belajar dewasa tanpa pernah mengerti betapa mudanya kamu. Tidak apa-apa, semua orang akan pandai saat berbicara tentang yang terbaik untuk orang lain. Tapi bodoh untuk membuang apa yang terburuk dari diri mereka sendiri. Menginjak umur 20, kamu takut untuk tidak menemukan seseorang yang benar-benar mencintai kamu. Tidak apa-apa. Jatuh cinta tidak membuatmu tumbuh. Patah hati, ya. Teala. Sahabat. Gue yakin, setiap orang pasti punya definisi tersendiri menyangkut kata di atas. Orang yang selalu bersama kita dalam susah maupun senang, orang yang tahu baik buruknya kita, orang yang bisa menjadi rumah untuk berteduh, orang yang selalu ada ketika kita butuh, dan masih banyak lagi. Nggak ada yang istimewa tentang sahabat. Semuanya klise. Sama klisenya dengan cerita-cerita novel, dongeng, film, atau malah tulisan-tulisan yang berdampingan dengan gambar teddy bear di kotak pensil kaleng Best Friend Forever. Tapi bagi gue, orang yang gak pernah tahu apa itu sahabat, sampai gue bisa mengemukakan artinya dengan versi gue sendiri, sahabat itu mungkin seseorang. Seseorang yang gak pernah bisa gue mengerti dengan pikiran, tapi selalu bisa gue rasakan dengan perasaan. Seseorang yang bisa mendengar gue tanpa menceramahi. Seseorang yang gak pernah menyalahkan gue, sekalipun yang gue lakukan salah. Dan seseorang yang hanya bisa gue deskripsikan dengan bahasa sendiri tanpa bisa diterjemahkan. Seseorang yang seperti dia, misalnya. Seharusnya gue duduk manis di kelas, sibuk dengan pulpen dan kertas binder. Tapi gue malah duduk di sini, di atas kloset yang sudah tertutup, sambil tertunduk lemas karena nggak tahu harus ngapain. Kaki gue sedikit gemetar, sedangkan bibir gue tergugu menahan sakit di sekitar perut dan punggung. Duh, kenapa harus mendadak gini sih? Gue hanya berakhir pasrah, merasakan sesuatu yang keluar dari dalam, membuat celana gue semakin basah. Tanpa harus gue cek pun, gue bisa membayangkan bagaimana bagian belakang celana gue mendadak bernoda. Kurang lebih 3 jam gue di sini, menahan rasa panas dan sakit. Karena mustahil gue bisa keluar dalam keadaan begini. Mili nggak masuk karena kepernikahan saudaranya. Jelas gue nggak bisa mengharapkan dia. Sialnya, nggak ada orang
Sample complete. Ready to continue?